Puji Tuhan, sebelum duduk berikan jabat tangan kiri kanannya, katakan kau pasti diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Pro M yang saya kasihi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa, ya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu topik yang menarik, yang saya tahu seringkali terjadi dalam kehidupan setiap orang yang sudah menikah. Dan yang belum menikah juga hari ini sebagai sebuah bekal bagi Anda untuk masuk ke dalam pernikahan nantinya. Dan saya percaya malam hari ini ada pemulihan terjadi. Amin. Kita akan membahas tentang mertua, anak, dan menantu. Wah, satu tema yang menarik sekali untuk dibahas. Karena saya tahu ada banyak faktor yang mengakibatkan keretakan di dalam sebuah hubungan suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Yang kalau tidak diselesaikan dengan baik, maka ujung-ujungnya adalah perceraian. Dan salah satu faktor yang banyak terjadi, yang seringkali saya dengar dan juga saya konselingin orang, adalah hubungan mertua dan menantu. Tapi saya juga banyak melihat ada banyak orang yang dipulihkan hidupnya, hubungannya dengan mertuanya menjadi semakin baik ketika Tuhan dilibatkan di dalamnya. Dan kita percaya malam hari ini juga, saya percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Nah, salah satu faktor yang cukup serius yang tadi saya katakan adalah hubungan disharmonisnya suami dan istri adalah hubungan dengan mertuanya. Karena survei membuktikan, ketika saya menyiapkan ini saya belajar, ternyata ada survei yang membuktikan bahwa 60% menantu perempuan itu mengalami sebuah ketegangan hubungan dengan mertua perempuannya. Dan 15% menantu laki-laki memiliki ketegangan hubungan dengan mertua perempuan, yaitu ibu istrinya. Kenapa mertua perempuan semua gitu ya? Bukannya yang mertua lelaki gak pernah punya masalah, ada juga gitu. Tapi persentasenya mungkin sangat kecil dibandingkan dengan mertua perempuan. Kenapa sih kok yang menjadi kendala ini mertua perempuan? Kenapa? Saya juga one day akan menjadi mertua dari anak-anak saya, pastinya. Karena anak-anak saya sudah semakin dewasa, mereka akan menikah, saya pun akan menjadi posisi sebagai mertua. Saudara, tapi masih jauh ya. Masih jauh, saya masih suka dengan anak-anak saya yang sekarang ini. Dan yang hari ini, saudara juga sebagai anak gitu. Atau menantu. Hari ini pun seringkali mengalami kendala konflik dengan mertua perempuan. Kenapa gitu? Saya mulai menyadari bahwa ketika seorang menikah begitu, digandeng masuk oleh pengantin pria, saya mulai mencoba merasakan bagaimana perasaan sang mama ketika anaknya masuk digandeng, menggandeng seorang wanita lain gitu. Perasaan ditinggal oleh anaknya gitu. Ini enggak semua, tapi ini persentase yang cukup besar terjadi gitu. Merasa ditinggalkan oleh anaknya. Merasa sudah menjadi milik orang lain dan merasa kehilangan itu pasti. Merasa bahwa tidak ada lagi yang merawat dia. Dan sebagainya. Ada banyak hal yang terjadi yang membuat akhirnya mertua perempuan ini protektif banget dengan anak-anaknya. Bersyukur kepada Tuhan hari ini saya punya mertua, saya punya seorang ibu mertua yang luar biasa, yang walaupun saya sebagai hamba Tuhan, yang namanya manusia tetap ada problem, masalah, proses penyesuaian itu pasti, ya, tidak mulus-mulus aja, tapi proses. Dan akhirnya saya mengalami proses itu dan saya belajar dan mengalami kemenangan di area itu. Saudara, fakta yang ada mau tidak mau waktu kita menikah bukan sama pasangan kita saja, betul? Waktu kita menikah, kita pasti menikah juga dengan keluarganya.
menjadi satu juga dengan keluarganya. Nggak mungkin kita menikah dengan pasangan kita dan nggak mau tahu dengan keluarganya, nggak mungkin. Kita menikah dengan keluarga besar dari suami kita atau istri kita. Dan kita tahu ada keluarga besar, dua keluarga besar dijadikan satu. Seringkali kita dengar kalau pemberkatan nikah, Pastor Yudi sering ngomong kalau keluarga ya, dua keluarga besar dijadikan satu, ya. Suami dan istri pasangan yang berbeda dijadikan satu, pasti terjadi benturan di sana sini. Itu namanya proses penyesuaian. Sama ketika kita masuk pernikahan dengan suami kita yang tinggal satu atap dengan mertuanya gitu, rumah yang masih belum bisa untuk punya rumah sendiri atau harus tinggal bersama dengan mertua begitu. Pasti mengalami yang namanya proses penyesuaian. Ya. Dan kita melihat kembali rencana Tuhan dalam pernikahan kita. Waktu kita masuk dalam pernikahan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan adalah pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Di mana Tuhan ingin kerajaan surga itu ada di dalam rumah tangga, di mana gambar dan rupa Allah itu ada di dalam keluarga yang baru ini. Tetapi saya merenungkan bahwa ada satu oknum yang pastinya tahu juga bahwa Tuhan punya rencana atas setiap keluarga. Iblis pun punya rencana atas setiap pernikahan anak-anak Tuhan. Iblis itu inginnya menghancurkan pernikahan anak-anak Tuhan. Iblis ingin menarik setiap pernikahan anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan menjadi pernikahan yang tidak diberkati Tuhan. Ada banyak konflik terjadi. Iblis mulai lemparkan panah-panah ke dalam setiap hal yang terjadi dalam hubungan yang ada. Dalam komunikasi. Dan malam hari ini khususnya kita bahas soal mertua dan anak dan menantu. Iblis mulai lemparkan panah itu. Kalau dia nggak bisa jatuhkan kita di area yang satu, dia panahkan kita ke area yang lain. Supaya hidup pernikahan kita nggak bahagia. Kita harus tahu ini. Dan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 kita buka sama-sama. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ingin memberikan di awal ini harus kita tahu bahwa sesungguhnya setiap hari dalam kehidupan kita adalah sebuah peperangan rohani yang harus kita jalani. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 berbunyi demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Melawan siapa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu, roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita sebenarnya adalah bukan people, not people, bukan manusia. Bukan mertua kita. Katakan amin. Mertua kita bukan musuh kita. Yang tinggal bersama dengan kita, yang hari ini mungkin bagi kita menjengkelkan, cerewet, sok mengatur dan sebagainya. Yang harus kita tahu terlebih dahulu adalah bahwa mertua kita yang seperti ini Tuhan kirim buat kita, dia bukan musuh kita. Dia orang tua kita. Seperti orang tua kita sendiri. Kalau kita mengasihi orang tua kita, waktu kita menikah, kita pun harus sama mengasihi mertua kita sebagai orang tua kita sendiri. Yang pertama harus kita tahu bahwa musuh kita yang sebenarnya bukanlah manusia, bukanlah people, bukanlah mertua kita. Tetapi iblis yang melemparkan panahnya untuk supaya hidup kita tidak mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan. Untuk itu, yang harus ada di dalam hati kita adalah kasih Tuhan yang harus lebih besar daripada perasaan kita. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Semuanya pada lemas ini ya. Temanya kurang menarik begitu, padahal menarik luar biasa. Saya nyiapkan ini tuh sampai seharian, berhari-hari berdoa dan berpuasa gitu kan ya. Saudara, kasih Tuhan itu harus jauh lebih kuat di dalam kita daripada perasaan kita. Seringkali kita melihat fakta yang ada, seringkali perasaan kita ini lebih dominan. Aduh, kok begini ya? Mengikis habis kasih kita kepada orang yang
sebenarnya harus kita kasihi, hormati. Biar kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Dan biar kasih Tuhan itu yang sungguh-sungguh bekerja di dalam hati kita. Saya tinggal bersama dengan mertua saya waktu saya menikah. Saya punya anak yang pertama. Mertua saya ikut dengan saya. Menolong saya. Membantu untuk menjaga anak-anak saya. Kemudian kami pindah ke Manado. Orang tua saya, mertua saya juga ikut. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan, punya mertua, punya orang tua yang luar biasa. Yang saya tahu juga ada kelemahan, tapi juga ada banyak kelebihan. Dan saya belajar ada proses penyesuaian demi penyesuaian yang saya alami. Yang membuat saya belajar bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Menjadi seorang istri yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya melihat figur mertua saya. Seorang figur yang gak banyak bicara. Bukan bisu loh ya Bapak Ibu ya. Tapi seorang yang diam gitu. Kalau dia sakit gak pernah mengeluh gitu. Tapi itu yang membuat khawatir tiba-tiba geletak gitu aja. Di tempat tidur loh, kenapa kok sakit gitu. Tapi ada hal-hal yang nanti saya sampaikan poin-poinnya. Ada juga proses penyesuaian yang saya gak cocok juga dengan mertua saya. Tapi saya belajar. Dan hari ini saya mengasihi mertua saya dengan luar biasa. Untuk itu mari kita sama-sama belajar. Ada beberapa tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam hidup pernikahan kita. Ketika kita harus menyatukan diri kita dengan keluarga dari pasangan kita. Siap? Ya, ada 4 tantangan yang saya mau bagikan hari ini. Ada banyak tantangan yang mungkin terjadi. Saya gak bisa sampaikan semuanya. Tapi malam ini saya ingin ambil beberapa yang mungkin cukup sering terjadi di dalam kehidupan pernikahan kita. Tantangan yang pertama adalah suami atau istri terlalu dekat atau akrab dengan orang tua. Suami atau istri terlalu dekat atau akrab dengan orang tua. Loh, apa nggak boleh gitu? Apa nggak boleh dekat dengan orang tua? Boleh. Kita harus dekat dengan orang tua kita. Kita harus sayang dia, kita harus hormati dia. Kita harus mengasihi dia. Boleh. Tapi ketika kita telah menikah, kita telah menjadi satu dengan pasangan kita, tentunya kedekatan kita dengan orang tua itu ada batasannya. Sebatas apa? Sebatas tanggung jawab dan pengambilan keputusan. Yang harus kita sadari bahwa ketika kita menikah, masuk dalam sebuah pernikahan, kita dalam sebuah keluarga yang baru, otomatis tanggung jawab segala sesuatu ada di pundak kita. Sebagai keluarga yang baru. Bukan lagi orang tua kita. Sekali lagi, kita harus tetap dekat dengan mereka. Tapi dalam hal mengambil keputusan dan tanggung jawab adalah keputusan kita. Sebagai keluarga yang baru. Tidak harus semua hal yang kita alami diceritakan kepada orang tua kita. Dikit-dikit cerita, masalah ribut dengan pasangan cerita. Dikit-dikit hal-hal yang akan kita tahu akan melukai pasangan kita diceritakan semuanya. Ya kalau mertua kita itu orang yang di dalam Tuhan, mungkin it's okay, dia akan ngasih nasihat yang baik. Tapi kalau tidak, seringkali banyak terjadi. Ketika anak mulai dekat dengan orang tua, lebih banyak cerita, hal semua diceritakan. Semuanya, keburukan, kejelekan, semuanya diceritakan. Kalau orang tua gak kenal dalam Tuhan, dia pasti kasih nasihat yang salah. Karena itu terjadi. Karena itu terjadi. Sampai akhirnya orang tua mengambil keputusan, kamu harus begini, kamu harus begini. Saudara, orang yang sudah menikah itu dikatakan dewasa. Amin. Harus dewasa mengambil keputusan dan sebuah tanggung jawab. Kebenarannya apa? Firman Tuhan katakan apa? Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24. Kita baca sama-sama Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24.
Dikatakan seperti ini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ayat ini menuliskan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Seringkali kita membaca ayat ini dan seringkali mungkin kalau misalnya pernikahan disarankan ya, kalau bisa ketika setelah menikah saudara punya rumah sendiri gitu kan. Tinggal sendiri. Entah itu kos, entah itu kontrak. Pokoknya rumah sendiri gitu. Tapi kalau tidak bisa pun it's okay. Ya. Apa boleh buat begitu kan. Tapi ayat ini sebenarnya waktu saya baca lagi, selidiki lagi di bahasa Ibrani. Waduh, saya bahasa Ibrani saudara ya. Karena kan sudah kuliah gitu kan. Ini teman seperjuangan saya ya. Saya harus mencari arti kata meninggalkan di sini apa. Karena ada banyak sekarang pernikahan ini juga bersama-sama dengan orang tuanya tinggal. Dan it's okay juga, mungkin gak ada masalah yang berarti gitu. Ternyata kalau diselidiki dalam budaya Yahudi pada waktu itu, justru ayat ini tuh tidak dilakukan. Kata meninggalkan di sini, itu bukan berarti meninggalkan rumahnya dari orang tua. Pernikahan orang Yahudi itu bersifat patrilokal. Ya, di mana suami itu ternyata di Yahudi, di bangsa Israel itu, suami itu harus tetap tinggal bersama dengan orang tua. Karena dia harus merawat, dia harus menjaga sampai orang tuanya meninggal. Justru yang perempuan harus meninggalkan ayah dan ibunya. Loh, sekarang saya bertanya, apakah ayat ini menyimpang? Apakah budaya Yahudi itu menyimpang daripada firman Tuhan? Enggak ternyata saudara. Karena apa? Kata meninggalkan dan bersatu itu dalam bahasa Ibraninya dikatakan di sini meninggalkan itu asap ya. Meninggalkan itu asap. A-Z-A-B itu asap. Kata meninggalkan dan bersatu itu artinya bahasa Ibraninya itu dabak ya. Nah, asap ini menggambarkan penolakan atau ketidaksetiaan Israel terhadap hubungan perjanjian dengan Tuhan. Kata dabak menunjukkan pemeliharaan perjanjian Tuhan kepada umat Israel. Dua kata ini sebenarnya menunjukkan apa sih gitu. Sebenarnya dua kata ini meninggalkan dan bersatu dengan istrinya menunjukkan sebuah loyalitas dan komitmen di antara pasangan. Di mana hubungan pernikahan itu adalah sebuah hubungan perjanjian, komitmen untuk hidup bersama selama-lamanya sampai mati, sampai maut memisahkan. Dan di dalam itu harus ada loyalitas pasangan satu dengan yang lain dan komitmen yang tinggi. Melebihi loyalitas kepada orang tua. Makanya di bangsa Yahudi ketika dia menikah, yang pria harus bersama dengan orang tua. Ayat ini digambarkan meninggalkan itu bukan berarti meninggalkan rumahnya waktu itu. Tapi meninggalkan sifat sikap yang bergantung kepada orang tua. Tetapi bersikap loyalitas kepada pasangan dan komitmen kepada pasangan. Untuk mendukung pasangannya. Untuk tetap setia kepada pasangannya apapun yang terjadi. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan daripada suami dan istri. Bukan lagi melibatkan orang tua. Dan hal yang kedua dikatakan di sini, arti kata meninggalkan dan bersatu. Keduanya menjadi satu daging. Firman Tuhan tidak mengatakan keduanya menjadi satu rumah. Betul? Keduanya meninggalkan ayahnya dan ibunya, kemudian mereka tinggal menjadi satu rumah, meninggalkan tinggal di dalam satu rumah. Enggak begitu. Gitu. Arti kata meninggalkan yang kedua bukan masalah tempat tinggal. Tempat di mana dia tinggal. Menjadi satu daging berbicara mengenai kedekatan atau keintiman. Di mana pasangan suami dan istri adalah satu daging. Mereka dekat, mereka intim, mereka satu. Makanya ketika kita menikah, harus tahu batasannya ketika kita bersama dengan orang tua kita. Hal-hal apa yang kita bisa utarakan kepada orang tua kita. Hal-hal apa yang tidak boleh kita utarakan. Selama menikah kami
selalu belajar untuk tidak menceritakan segala sesuatu kepada orang tua. Saya pernah ngomong sama mertua saya, gimana caranya untuk jadi sabar gitu kan. Karena saya ini, kalau saudara lihat saya sabar, saya ini bukan orang yang sabar. Betul loh. Kalau ngajarin anak saya waktu masih kecil, sudah tanduknya tuh seperti, mama saya ada di situ. Saya bilang, Tuhan aku kok jadi berkat. Kalau ngajari ini anak saya yang pertama, kayak ini harus begini ya, begini gitu. Nggak bisa. Wah saya sudah mulai, ini harus begini. Udah nadanya udah gitu kan, tinggi banget gitu. Mama saya cuma ngomong sabar. Saya merasa, saya kok nggak bisa jadi mama yang baik gitu. Saya ngomong sama suami saya, gimana ya? Dan saya juga cerita sama mama saya mama mertua waktu itu. Ya, saya ceritakan kondisi saya gimana. Gitu. Tapi hal-hal yang seperti itu yang membangun diri saya untuk saya lebih baik, itu saya ceritakan. Tapi hal mungkin kejelekan, tapi mamanya sudah tahu lah ya, kelemahan anaknya sendiri ya. Gak perlu diceritakan, sudah tahu gitu kan. Tapi suami saya gak pernah bawa saya untuk ceritakan kepada orang tua saya, gak pernah. Selama ini gak pernah. Orang tua saya sudah gak ada juga. Yang orang tua saya tahu, saya baik-baik aja bersama dengan suami, aman-aman saja. Walaupun kadang-kala pergumulan itu tetap ada, gitu kan. Nangis bareng-bareng itu tetap ada. Berdoa bareng-bareng gitu kan. Dan orang tua lihat kita fun-fun aja. Saya dan suami saya, kita mengambil keputusan untuk kita tanggung jawab kita. Keputusan kita ada di tangan kita. Orang tua, ada batasannya untuk kita ceritakan apa yang harus kita ceritakan dan yang tidak. Kemudian tindakan kita apa? Waktu. Kadang-kala kita lihat orang tua atau pasangan kita ini terlalu akrab. Sehingga kita merasa kayak ada tanda petik ya, cemburu begitu kan. Terlalu dekat gitu. Kadang-kadang diceritakan, kadang-kadang dikit-dikit menceritakan hal-hal yang mungkin tidak perlu diceritakan. Tindakan kita apa? Tindakan kita adalah memandang situasi yang ada itu secara objektif, bukan secara subjektif. Artinya apa? Kita bisa melihat kenapa pasangan kita begitu dekat dengan orang tuanya. Tentunya bersyukur ya pasangan kita kalau dekat dengan orang tuanya dan pasangan kita baik dengan kita. Keluarganya harmonis, tentunya keluarga kita juga baik-baik gitu. Tapi ada pasangan juga yang merasa guilty feeling gitu. Merasa cemburu. Kok kamu sering ke rumah? Nah ini suami atau istri. Kok sering ke rumah gitu kan. Orang tuamu gitu. Dikit-dikit ke sana. Gitu. Minta makan di sana gitu. Kayaknya pasangannya gak bisa ngasih makan gitu kan. Apa-apa orang tua gitu kan. Merasa cemburu gitu. Merasa gak enak. Kadang kalau orang tua memberi nasihat dan sebagainya. Yang pasangannya merasa gak perlulah begitu. Ini kan urusan rumah tangga dan sebagainya. Saudara, yang harus kita perhatikan adalah bukan memandang itu secara subjektif, tetapi objektif. Kenapa ya pasanganku bisa akrab? Kenapa ya bisa dekat dengan orang tuanya? Jangan-jangan aku tidak memiliki hubungan yang intim dengan keluargaku sendiri. Sehingga kita ini mudah koyak, mudah terluka, mudah kita ini marah, mudah kita ini kecewa, mudah cemburu, mudah hatinya ini mudah gampang sakit hati dan sebagainya. Jangan-jangan kita sendiri yang menjadi pemicunya. Begitu. Seringkali kita bentrok dengan pasangan kita. Atau kita bentrok dengan orang tua kita. Karena kita gak suka pasangan kita dekat-dekat dengan orang tua kita. Akhirnya timbul pertengkaran dengan suami kita dan sebagainya. Terus berlanjut. Coba dicek dengan jujur. Kesalahannya di mana? Kalau terus terjadi pertengkaran demi pertengkaran. Terus gak sedang dengan mertua, selalu cekcok dengan mertua, dikit-dikit mertua disalahkan. Kamu terlalu dekat dengan aku, gak suka begini bla bla bla. Saudara, kita harus cek diri kita. Sebenarnya yang bukan jadi pemicu adalah mertua kita, bukan. Tapi kita sendiri punya problem dalam pernikahan kita. Punya problem dalam pernikahan kita, dalam perkawinan kita. Bukan problem mertua. Karena kita gak beres dengan hati kita, dengan masa lalu kita. Kita gak beres, kita mudah, gak enak hati gitu.
Kalau kita penuh dengan kasih Tuhan, kita beres. Waktu kita menikah, kita beres dengan masa lalu kita. Kita free dengan diri kita. Kita masuk dalam pernikahan. Suami kita mau dekat orang tua dan pasangan dan sebagainya. Dengan saudara-saudara yang lain. Selama pasangan itu juga baik dengan kita dan dekat, tak ada masalah dengan kita. It's okay. It's okay. Tidak masalah. Oke, itu tantangan yang pertama yang sering kali terjadi di dalam pernikahan. Ya. Yang kedua adalah perbedaan nilai dan budaya. Ini juga banyak sekali terjadi ketegangan hubungan di dalam masalah ini. Perbedaan nilai dan budaya. Saudara, kita dengan mertua kita, jaraknya usia cukup jauh, betul? Ada yang di sini jaraknya cuma 5 tahun? Gak ada ya. Saya dengan mertua saya jaraknya 35 tahun lebih gitu. Dia umur 70, saya ya 40 ya. Masih before 40 ya. Enggak, sudah 40 lebih, saya ini sudah 40 lebih ya. Masih kelihatan muda tapi ya, puji Tuhan. Karena ada Yesus di hati saya ya. Suami saya tak yang tepuk tangan ya. Ya boleh tepuk tangan lah. Ya semuanya muda di dalam Tuhan, amin. Nah, saudara, usia kita dengan orang tua kita itu berbeda jauh. Kita ini punya gap generasi yang cukup jauh. Jadi pasti ada perbedaan nilai dan budaya yang begitu kuat terjadi di antara kita. Sebuah nilai itu berbicara gaya hidup kita. Orang tua kita sangat sederhana, dari keluarga yang sangat sederhana. Kita dari keluarga yang mungkin cukup berada dan kita dididik, ya boleh beli sesuka hati, jadi agak royal begitu. Yang akhirnya menimbulkan konflik. Kadang-kala mertua bilang, jangan terlalu royal-royal, ditabung begitu kan. Itu kadang-kala terjadi sebuah perbedaan yang akhirnya kadang-kala membuat kita ini nggak cocok gitu. Ada juga menantu yang rapi gitu kan. Mertuanya asal-asalan taruhnya gitu kan. Ada juga yang menantu itu bersihan, mertuanya sembarangan, bersin sembarangan gitu kan. Mau apa naruh, pokoknya nggak bersihan gitulah. Saya dengan mertua saya pun itu beda gitu. Beda banget, saya ini rapian gitu. Tinggal 5 tahun itu kelihatan banget. Saya ini orangnya tertata naruhnya. Mertua enggak gitu. Saudara tahu plastik itu, plastik kresek gitu ya, kalau belanja. Itu dilipet kecil-kecil itu bisa diselipin di dekat lemari, di dekat kompor, di dekat panci. Itu di mana-mana itu ada plastik gitu. Dan saya enggak suka gitu loh. Saya ini sukanya udah jadikan satu aja gini, kalau bisa dibuang gitu kan. Enggak usah simpen-simpen, saya ini maunya bersih gitu. Udah, saya bilang, Ma jangan gini ya taruhnya. Kan soalnya ini rumah saya gitu kan, saya yang ngatur gitu kan. Makanya enaknya kalau punya rumah sendiri saya ngatur gitu. Kalau kita ikut di dalam mertua kita gak bisa apa-apa gitu kan. Jangan sekali-sekali ngatur, itu rumahnya mertua kita. Jadi disarankan memang lebih baik punya tempat tinggal sendiri supaya bisa ngatur. Karena kita kalau sudah menikah kita pengen ngatur sendiri, betul? Tapi kalau enggak pun saudara ikut aturan mereka. Gitu. Dan saya bilang sama mertua saya jangan taruh di sini ya. Kelihatannya kok nggak rapi, terus jorok begitu kan, kotor gitu. Kalau bisa ditaruh di sini aja gitu. Oh ya gitu. Oke, 1 kali gitu kan. Besoknya ya namanya orang tua, mungkin lupa ya. Diulangi lagi, taruh sana, taruh sini, taruh sana, taruh sini. Jadi banyak. Gitu. 2 kali dibilangi ya, oke. Sekali lagi namanya orang tua ya begitu lagi gitu. Taruhnya nggak pada tempatnya. Terus saya pikir, lama-lama ini kalau saya bisa gak jaga hati, bisa jengkel. Ini dibilangi kok nggak mau berubah-berubah gitu kan. Tapi sekali lagi saya ingatkan diri saya, ini orang tuamu. Dia orang tuamu yang perlu kamu kasih dan hormati. Kamu tuh beda dengan dia. Nilainya tuh beda. Perbedaan nilai gaya hidup tuh beda. Budaya beda. Jangan kamu samakan. Kamu harus kasih dia. Apa sih susahnya? Ambil aja, gak usah ngomong. Ambil aja, taruh udah. Selesai. Iya ya, saya pikir ngapain ya susah-susah. Ya udah.
Kalau dia taruh di situ, besoknya saya ambil. Saya taruh. Dia besoknya taruh lagi, saya ambil lagi. Saya taruh. Udah. Saya nggak komplain lagi, saya biarin aja. Gitu. Akhirnya sudah biasa gitu. Sampai mama saya, loh ini kemarin saya taruh di sini di mana ya gitu. Oh saya taruh di situ. Akhirnya lama-lama dia, oh ya sudah akhirnya dia ya ikut. Itu tapi proses ya, nggak bisa langsung. Nah ada juga yang mungkin nggak bersihan. Ya anaknya bersihan seperti tadi, mungkin buang ludah sembarangan, ya toh. Mungkin bersihin buang ingus sembarangan gitu. Dan ini saudara, kalau kita mau gak suka dengan mereka, ya beda nilai, beda gaya hidup juga. Terus beda usia, beda budaya juga. Ya sudah, sebagai anak, sebagai menantu yang kita tahu itu, kita bisa lakukan untuk bersihkan saja. It's okay. Bersihkan saja, selesai. Tidak perlu dipermasalahkan. Saya percaya, kalau kita lakukan itu, kita nggak memperbesar masalah. Perbedaan itu bukan untuk dibesarkan untuk menjadi satu pemicu konflik terjadi. Tapi perbedaan itu membuat kita semakin mengasihi satu dengan yang lain. Katakan amin. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-14 kebenarannya adalah. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, di atas semuanya itu, kenakanlah dikatakan kasih. Yang mengikat perbedaan itu. Bukan menjadi satu perbedaan yang membuat kita menjadi tambah konflik. Tapi dikatakan justru perbedaan itu ketika ada kasih di dalamnya, kita semakin disempurnakan. Kita semakin dipersatukan. Kita yang tahu hidup di dalam kasih Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan. Tidak usah dipermasalahkan. Kasihi orang tuamu, kasihi mertuamu. Berikan dia tetap penghormatan. Ya. Perbedaan tidak menjadi arti. Perbedaan tidak boleh menjadi arti yang begitu besar di antara mertua dan menantu, bahkan anak. Tidak boleh jadi pemicu. Tapi di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Tindakan kita apa? Tindakan kita yang harus kita lakukan adalah memahami bahwa perbedaan itu memang ada. Kita benar-benar menyadari bahwa memang beda. Aku memang beda dengan mertuaku. Mungkin aku juga beda dengan pasanganku. Ada nilai-nilai yang kita berbeda. Tapi justru itu, perbedaan itu bukan untuk dibuat hal yang membuat kita untuk merenggangkan hubungan kita. Tidak perlu dibesarkan perbedaan yang terjadi. Tetapi kita buat perkecil. Dan di atas semuanya itu kita pakai kasih namanya. Amin. Pakailah kasih. Gunakan kasih. Ikat dengan kasih Tuhan. Maka kita akan mengalami yang namanya hubungan yang baik dengan mertua kita. Kemudian yang ketiga. Ya, ini yang juga paling banyak terjadi. Mertua intervensi terlalu dalam di dalam pernikahan Anda. Berapa banyak di tempat ini yang saudara mengalami itu? Pernikahan saudara terlalu banyak campur tangan dari orang tua. Memberi nasihat, orang tua memberi nasihat tanpa diminta. Belum cerita, belum ngomong, dia udah melihat, dia langsung datangin. Kamu sebenarnya gak boleh begini ya. Sudah dibilangi itu. Si Inyo tuh gak suka makanan ini, gitu kan. Jangan dimasakin, gitu kan. Soal makanan aja bisa ribut, gitu kan. Kalau dia datang berkunjung ke rumah, gitu kan. Dia masak, begitu kan. Kalau kita yang masak, begitu mungkin gak cocok. Dia akan ngomong, gitu kan. Ini kok asinan, ini begini-begini. Selalu ada teguran, selalu ada nasihat, selalu ada hal-hal yang diutarakan. Yang sebenarnya mungkin kita gak minta, gitu. Terlalu banyak intervensi sampai hal-hal kecil ngurus anak diurusin. Ya, saya banyak sekali konseling dengan ibu-ibu yang baru melahirkan anak. Itu konflik terjadi ketika ya punya nilai yang berbeda dengan mertuanya ikut membantu. Puji Tuhan loh dibantu oleh mertua. Tapi memang berbeda begitu kan. Dan
Kadang-kala intervensinya juga terlalu dalam, ngurus anak. Kepinginnya kita ngurus anak sendiri. Seperti kalau anak itu, kalau baru lahir itu nggak boleh dibedong gitu kan sekarang gitu kan. Dulu, zaman dulu tuh harus diikat rapat-rapat supaya apa? Kakinya lurus gitu kan. Tangannya nggak boleh bergerak gini kan. Zaman saya lahirin anak saya, sudah nggak pakai bedong-bedong lagi. Dokter berkata nggak boleh dibedong ya. Nanti bisa nggak bagus pertumbuhannya. Itu zaman saya. Tapi waktu mertua datang, mama saya datang itu mereka ngomong harus dibedong gitu kan. Harus dibedong. Ini juga perbedaan nilai. Dan juga intervensinya juga terlalu dalam. Dia bilang harus dibedong, kalau enggak kamu nanti anakmu begini. Saya jadi bingung, ini dokter yang ini ngomong begini, ini mama mertua ngomong begini, ini mama juga ngomong begini, begitu kan. Ya udah, waktu mertua datang saya bedong, mertua pulang saya buka gitu kan. Nah, udah beres gitu aja, daripada ribut gitu kan. Betul nggak? Ya gampang-gampang aja, ngapain susah-susah gitu kan. Saya mah simpel-simpel aja gitu. Begitu dia datang lagi saya bedong lagi. Terus tali pusar itu yang belum copot itu kan harus dikasih, katanya uang 100-an, taruh sini. Ya harus katanya, harus. Kalau enggak nanti tidak bagus kan. Saya bilang kan kotor gitu kan, dokter enggak nyaranin. Harus, kamu nanti enggak mungkin. Ya udah saya pasangkan itu. Pulang saya lepas lagi gitu kan. Enggak datang lagi ke rumah ya enggak saya pasang gitu aja gitu. Saya simpel-simpel aja gitu. Akhirnya saya belajar untuk seperti itu gitu. Nah ada orang tua yang ada orang yang datang kepada saya tanya, saya ini tidak cocok dengan mertua saya karena apa? Dia terlalu intervensi ngatur anak saya. Harus diayun kalau tidur supaya cepat tertidur gitu kan. Nah seorang istri ini berkata, saya tidak mau biasakan anak saya seperti itu. Gitu. Lah, dia ngomong sama anaknya yang laki-laki, iya tidak apa-apa sudah, diayun aja. Jadi akhirnya yang suaminya bela mamanya gitu. Istrinya tuh stres gitu, saya enggak mau gitu kan. Wah, terus atur lagi begini, harus begini, terlalu dalam. Sampai akhirnya terjadi konflik suami dan istri. Enggak suka dengan mertua dan sebagainya. Saudara, ini yang harus kita siasati untuk tidak. Nah, seorang suami harusnya tidak menjadi provokator. Tapi seorang suami harus jadi pendukung yang baik, penengah yang baik, bukan jadi provokator. Ada banyak pernikahan hancur karena suaminya ini pro yang sini. Ingat ya para suami yang sudah menikah hari ini, yang bagi calon-calon yang akan menikah. Kalau engkau menikah hari ini, istrimu ya yang harus engkau kasih itulah bagian yang dikatakan tadi jadi satu daging. Yang harus engkau kasih loyalitas dan komitmen. Harus engkau kasih loyalitas lebih daripada orang tuamu. Istilahnya harus engkau bela gitu. Ya tentunya kalau istri kita salah atau pasangan kita salah ya dinasehati. Tapi selama itu enggak pada jalur yang benar, it's okay gitu. Jadi ketika istrinya ini ngalami seperti itu, suaminya ini enggak kasih jalan penengah yang baik. Malah dia nyalahkan istrinya, dia ngomong sama mamanya, iya tuh memangnya ini enggak bisa diatur begini-begini. Wah tambah rame saudara. Muncullah di WA gitu kan. Muncul di WA itu pakai profil. Kata-katanya itu wah tajam-tajam. Nyerang suaminya, nyerang mertuanya. Saya nggak tahu, akhirnya dikasih tahu ini loh begini. Wih sadis-sadis banget gitu. Saudara, akhirnya terjadi keretakan dalam rumah tangga. Karena apa? Mertua terlalu intervensi dan suami juga tidak menjadi penengah yang baik. Suami menjadi provokator untuk semakin mempertajam. Oleh sebab itu saya sungguh berdoa dan saya merindukan, kami semua merindukan semua yang ada di Pro-M ini, keluarga-keluarga yang muda atau yang sudah menikah yang cukup berapa tahun lamanya. Biar para suami di tempat ini menjadi orang-orang yang sungguh dapat diandalkan, katakan amin. Dapat menjadi seorang pemimpin dalam keluarga yang tahu membedakan untuk menengahi masalah yang terjadi antara mertua dan menantu. Sikapnya adalah bijaksana. Tidak boleh pro yang lebih berat orang tua. Tapi harus lihat kondisinya. Dan kasih nasihat yang terbaik. Ya. Ada sebuah kisah nyata juga, ini kesaksian konseling dengan saya juga.
Yang benar-benar membuat saya ini, wow, ternyata ada ya orang seperti itu. Dulunya dia menikah, punya rumah sendiri. Ya, punya rumah sendiri dan aman-aman saja. Ketika papa mertuanya meninggal, anaknya ini diminta untuk ikut masuk ke rumah mertuanya. Dengan alasan mama sendirian. Oke, masuklah mereka, rumahnya dijual. Masuk ke dalam rumahnya dan akhirnya ikut bersama dengan orang tua. Harus ikut aturan orang tua, mertua gitu kan. Kemudian dasarnya sudah mertuanya kurang begitu senang dengan menantunya karena punya background. Waktu sebelum menikah ada sebuah masalah yang belum terselesaikan. Sepertinya masuk ke dalam rumah itu seperti kesempatan untuk membalas dendam gitu. Akhirnya menantunya diperlakukan sedemikian rupa seperti pembantu. Diperlakukan tidak adil. Kalau kakak-kakaknya atau cece-cecenya yang laki datang, semua makan di meja makan bersama. Ini istrinya gak dipanggil, di kamar. Dan memang sengaja gak dipanggil, itu gak hanya 1 kali, 2 kali, berkali-kali. Sampai akhirnya istrinya ini kelaparan, mau turun dia ambil makan di dapur. Dia gak berani duduk di meja makan itu dan suaminya pun cuek saja. Dan akhirnya ini masuk ke dapur gak ada makanan cuma sedikit. Sampai akhirnya dia besoknya pengalaman kemarin dia gak makan. Dia ambil dulu tuh makanan. Dia taruh di tempat makan, dia makan di kamar. Sampai seperti itu. Dan suaminya karena tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak bertobat. Mendengarkan perkataan orang tuanya. Mamanya dan cece-cecenya semua. Dikasih masukan gini. Yang gak baik dan sebagainya. Padahal dulu tuh gak apa-apa loh. Ceritanya baik-baik saja mereka. Aman-aman saja pernikahan. Ternyata pengaruhnya cukup besar juga. Makanya hati-hati. Seorang suami harus punya sikap. Harus punya sikap yang sungguh-sungguh ditunjukkan. Sikap yang benar-benar dewasa. Juga di dalam Tuhan. Dan akhirnya ketika yang mertuanya duduk makan lagi 1 hari di meja makan. Istrinya ada di dapur lagi. Mertuanya berkata, itu loh kamu aku kenalin sama itu si A begitu. Seorang perempuan gitu. Lebih baik kamu menikah saja dengan dia. Ini ada istrinya loh dekatnya. Istrinya tuh mendengar, sakit hati betul. Suaminya disuruh nikah lagi dengan orang lain. Itu istrinya ada di situ. Saya pikir ini ternyata ada yang seperti ini ya kasusnya. Saudara. Yang suaminya tuh ketawa-ketawa, iya ya, oh iya. Dulu mestinya aku menikah dengan si ini. Saudara, bukankah itu sangat melukai perasaan pasangannya waktu itu. Kemudian dia datang kepada saya. Dia datang kepada saya dan cerita masalah ini. Dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Karena saya di dalam Tuhan, saya mau tetap berdoa sama Tuhan. Saya mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Saya berkata, oke, good, bagus. Kamu perjuangkan pernikahanmu. Tetap kamu bersikap baik kepada mertua. Taburlah kasih. Taburlah kebaikan. Taburlah perbuatan baik. Ketika engkau disakiti, taburlah perbuatan baik. Dan engkau ketahuilah bahwa kasih itu tidak pernah gagal. Kasih Tuhan di hidup kita yang Tuhan curahkan di atas kayu salib itu. Menebus dosa kita, orang yang berdosa ini. Memulihkan hidup kita hari ini. Dia membayar segala hutang dosa kita. Hari ini kita dibebaskan dari dosa. Kalau hari ini kita punya perasaan sakit hati disakiti orang lain. Lihat bahwa Yesus telah menebus hidup kita. Saya berkata, good kalau kamu punya keputusan seperti itu untuk mengampuni mertuamu. Untuk tetap berdoa supaya suamimu berbalik kepadamu. Ya aku mau tetap berdoa. Oke, saat dia terus berdoa. Dia terus tetap, semakin dia berdoa semakin ditindas. Semakin berdoa semakin perlakuannya luar biasa. Sampai satu titik dia diusir oleh mertuanya dan suaminya. Sudah kalau gak cocok dan sebagainya, pergi aja dari rumah ini. Benar-benar diusir. Benar-benar diusir. Dan suaminya mengancam aku mau cerai dan sebagainya. Dia datang lagi kepada saya, dia berkata, aku enggak mau cerai. Oke, kalau enggak mau cerai ya sudah. Kamu naik banding sama Tuhan, doa sama Tuhan.
Tuhan itu Allah atas pernikahan. Dia sanggup pulihkan. Itu tahun berapa diancam perceraian. Sampai hari ini pun tidak terjadi namanya perceraian. Hari ini dia kasusnya karena suaminya nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Suaminya sangat mendukung mamanya dan kakak-kakaknya. Akhirnya istrinya ini keluar dari rumah. Pulang ke rumah orang tuanya. Sampai hari ini. Tapi tetap istrinya itu datang. Kemarin kalau ulang tahun dia bawa kue ke rumah mamanya. Cuma di pagar saja, nggak boleh masuk. Tapi diterima kuenya, gitu. Kuenya diterima, tapi nggak boleh masuk, gitu. Terus suaminya ulang tahun, dia datang lagi, bawa kue. Sama, di pagar. Mamanya yang terima, tapi nggak dibukain pintu. Tapi terus tabur kebaikan. Kemudian kemarin Imlek kan dia datang juga bawa kue. Kasih angpau. Diterima, tapi nggak boleh masuk. Saya pikir, wah ini mata duitan juga gitu kan ya. Ini cuma mau terima tapi nggak mau terima anaknya gitu. Kasihan juga anak. Saya pikir kamu masih kuat bertahan. Ya, karena Tuhan yang menguatkan saya. Saya berkata one day Tuhan pasti pulihkan hidupmu. Tuhan pasti dia tak akan pernah berhutang. Apa yang kau tabur hari ini dengan air matamu, dengan perbuatan baikmu, pasti akan engkau tuai di kemudian hari. Suamimu akan melihat kebaikan yang kau berikan. Itu akan berdampak luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan anaknya yang masih kecil melihat. Dan anaknya itu kecil masih SD kelas berapa. Dia berkata, mama aku berdoa. One day mama dan papa bersatu. Itu anak masih kecil. Tapi anak itu sudah dewasa. Salah pemikiran dia melihat aku rindu mama papa dipersatukan. Saudara, intervensi orang tua terlalu dalam mengakibatkan yang seperti ini. Makanya begitu ada intervensi apa yang kita buat. Seorang suami harus mengambil sikap tegas untuk bisa memilih ini nggak boleh. Sudah stop, orang tua nggak boleh terlalu ikut campur, biarkan kami mengurus sendiri. Puji Tuhan kalau di dalam Tuhan masih bersama dengan istrinya untuk memberikan nasihat dan sebagainya. Tapi kalau enggak seperti yang tadi, kasusnya terjadi. Ya. Kemudian tindakan yang kita lakukan adalah ketika itu terjadi, situasi itu terjadi, pahami dulu motif di balik tindakan yang tampaknya itu mencampuri urusan. Belum tentu juga mertua kita campuri urusan kita dengan motif yang jahat. Belum tentu juga. Ada juga motif yang baik. Ya, dia ingin tolong kita. Dia ingin supaya kita ini belajar sesuatu. Gitu. Lihat dulu, jangan marah dulu juga kalau intervensi orang tua. Gitu dalam kehidupan kita. Kalau intervensinya negatif, baru kita mulai bilang, ngomong dengan baik-baik. Tapi kalau misalnya intervensinya, motifnya itu baik, ya, nggak sampai terjadi yang membuat kita ini terluka dan sebagainya. Biarlah itu menjadi pembelajaran buat kita, supaya kita lebih lagi semakin bijaksana. Amin. Hal yang keempat, yang terakhir, itu adalah kekhawatiran dan ketakutan. Ya. Yang tadi ayat yang bagian ketiga itu kebenarannya di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Berbunyi seperti ini ya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi seorang suami adalah kepala dari istrinya, pemimpin dari istrinya. Seorang pemimpin haruslah bijaksana, harus punya sikap yang sungguh-sungguh dewasa dan bijaksana dalam menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi. Ya. Kemudian yang keempat, kekhawatiran atau ketakutan. Ini sering terjadi di dalam hubungan yang ada, khususnya dalam mertua, di dalam diri mertua. Ketika mertua melihat anaknya sudah menikah, mertua itu sudah mulai khawatir. Jangan-jangan anakku ini bahagia enggak ya? Makannya terjamin enggak ya? Karena setiap hari aku yang masakin gitu kan. Setiap hari aku yang siapin dia ini dan itu. Kemudian nanti bahagia enggak ya? Gitu kan. Nanti bisa beres enggak ya masalahnya? Gitu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran terjadi. Sebagai menantu juga kita akhirnya mengalami ketakutan. Bisa enggak ya aku nih memenuhi istilahnya tuntutan dari orang tua. Aku nih harus masak begini, harus gini.
gitu kan. Kalau orang tua saya, mertua saya datang waktu tinggal bersama dengan saya belajar masak gitu kan. Saya masak, tapi mama nggak mau makan. Gitu. Mertua saya nggak mau makan. Gitu. Saya bertanya-tanya, masakan saya nggak enak ini kayaknya. Saya mulai tanya sama mama saya, "Ma, nggak enak ya masakannya?" "Oh enak. Kenapa nggak dimakan?" gitu kan. "Oh nggak apa-apa nanti saya makan." Tapi nggak dimakan gitu kan. Akhirnya dia masak sendiri gitu, masak. Satu hari, 2 hari, 3 hari terus saya masak nggak dimakan. Tadi saya ngambil keputusan, ya udah lebih baik saya nggak masak gitu kan. Enak juga nggak masak, ada mertua datang dimasakin, masakannya lebih enak, nggak apa-apa gitu kan. Jadi saya nggak masak, tapi saya beli bahan gitu kan. Saya kasih bahan, saya bilang, "Ma, udah saya yang ke pasar, saya kasih ya ini bahan-bahannya, mama yang masak, silahkan, monggo gitu kan masak. Yang terbaik buat anaknya, buat menantunya, silahkan buat cucu-cucunya juga. Masakannya enak, saya kasih, saya beli bahan." Udah akhirnya dia senang karena saya lihat, oh kesenangannya mertua saya ini masak. Ya udah saya lihat itu. Saya nggak mau buat dia jadi khawatir untuk cucunya nggak makan enak, anaknya nggak makan enak dan sebagainya. Saya kasih kesempatan dia. Tapi saya belajar dari situ gimana cara masak yang enak gitu kan. Supaya saya juga mertua saya nggak terlalu khawatir dengan saya nanti nggak bisa kasih yang terbaik gitu kan. Saya belajar untuk itu. Dan ketika saya mulai belajar itu, saya mulai belajar tidak khawatir, saya mulai belajar mandiri, saya belajar untuk bisa untuk menunjukkan bahwa saya menantu yang mau belajar, bukan menantu yang hebat. Gak ada menantu yang hebat di sini. Gak ada juga mertua yang hebat, terhebat, gak ada. Gak ada yang sempurna. Tapi kita semua belajar untuk menjadi yang terbaik. Amin. Belajar untuk menjadi orang yang terus belajar dan disempurnakan. Oke. Kebenarannya adalah di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-25. Kalau kita terus khawatir, mertua khawatir, menantu khawatir, gak bisa membahagiakan, gak bisa menyenangkan satu pihak dan sebagainya. Amsal 12 ayat yang ke-25 berkata, kekhawatiran di dalam hati itu membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik itu menggembirakan dia. Saudara, ketika kita khawatir, dikatakan di dalam hati saja, itu membungkukkan orang. Kita akan terus menjadi orang yang khawatir, bahkan mungkin kita akan jatuh sakit dan sebagainya. Karena kekhawatiran itu lebih kuat menguasai kita. Tapi ketika kita memperkatakan sesuatu yang baik, aku tidak mau khawatir. Aku tahu aku mampu, aku bisa, aku dimampukan oleh Tuhan. Untuk kasih yang terbaik, untuk jadi menantu yang baik. Ya, untuk jadi mama yang baik. Untuk jadi papa yang baik, aku dimampukan. Itu mengembirakan hati kita. Dan itu memotivasi kita untuk terus belajar. Menjadi orang yang memberi yang terbaik. Katakan amin. Amin. Dan 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran kita tidak menambah sehasta umur kita. Kalau kita terus khawatir dengan kehidupan pernikahan kita, nggak bisa begini, nggak bisa gini, kita nggak akan pernah maju. Serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka ketahuilah Dia yang akan memelihara hidup kita. Dia yang akan menuntun hidup kita. Dan tindakan yang kita lakukan ketika kekuatan itu datang, dari sisi mertua, merasa khawatir kita nggak bisa jadi menantu yang baik, dan sebagainya. Tindakan yang harus kita lakukan adalah memberikan rasa aman terhadap mertua kita dengan melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Semampu yang kita bisa lakukan. Berikan yang terbaik. Saya tulis di sini, jadilah terbaik semampu yang Anda bisa lakukan. Kita bukan istri atau suami yang terhebat atau terbaik atau sempurna. Tapi kita berusaha menjadi yang terbaik buat pasangan kita dan juga mertua kita. Dan janganlah membandingkan diri, setiap orang itu punya kasih karunia sendiri dari Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan membandingkan diri kita dengan mungkin keluarga-keluarga yang lain. Mertuanya baik-baik dan sebagainya. Jangan, itu membuat kita menjadi khawatir. Tapi singkirkan segala kekhawatiran kita, datang kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, bukankah Roh Kudus ada di dalam kita, Dia akan menuntun kita. Dia akan menolong kita untuk kita
mengalami yang namanya kemerdekaan di dalam hati kita. Katakan amin. Amin. Saya tutup dengan sebuah kesaksian juga. Ada seorang dari pengurus woman, saya juga menangani di woman. Saya mendengar sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Kalau yang tadi saya saksikan itu seorang istri akhirnya dia keluar dari rumahnya. Mertuanya sampai hari ini pun masih menguasai suaminya. Tapi yang ini happy ending gitu. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa. Perlakuan yang sama terjadi. Seorang istri ini menceritakan tentang dia menikah, kemudian dia tinggal sendiri di rumahnya. Mertuanya suka datang ke rumahnya. Terlalu intervensi, terlalu dalam, mengatur ini dan itu. Ya. Dan memang di awal pernikahannya mertuanya sudah nggak terlalu suka. Nggak tahu kenapa sebabnya. Gitu. Saya juga nggak terlalu tanya terlalu dalam. Intinya mertuanya nggak terlalu suka. Gitu. Sampai difitnah, diomong-omongin kasar dan sebagainya. Juga sama. Suaminya dikenalkan dengan perempuan lain untuk menikah lagi. Di depan istrinya juga sama. Kasusnya sama. Saya sampai kasus ada lagi yang seperti ini. Mertuanya gak suka suaminya dikenalkan dengan perempuan lain. Di depan istrinya. Sampai istrinya cuma nangis aja. Istrinya diperlakukan sedemikian rupa. Ya, sampai akhirnya gak tahan. Dia datang ke ibadah MS Woman waktu itu dia cerita. Dia mendengar firman Tuhan tentang mengampuni, mengasihi. Dan dia mengizinkan Tuhan bergerak bebas di dalam hatinya. Tuhan, aku ini disakiti luar biasa, aku ini gak salah. Tapi aku diperlakukan gak adil oleh mertua. Apakah aku sanggup menyelesaikan pernikahanku? Aku diancam untuk diambang perceraian. Tapi puji Tuhannya, suaminya juga cinta Tuhan, takut Tuhan. Ini loh yang jadi bedanya. Yang tadi itu gak cinta Tuhan, gak sungguh-sungguh. Ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akhirnya waktu dia mendengar firman Tuhan, dia pulang. Kepinginnya balas mertuanya, kepinginnya maki-maki mertuanya, kepinginnya buat sesuatu yang melukai orang tuanya, mertuanya. Tapi di dalam hatinya Roh Kudus berbicara, jangan, kasihi dia. Dia orang tua kamu. Mertuamu itu orang tuamu yang harus kamu kasihi, hormati, sayangi. Bukankah aku mengasihimu? Wah, itu perkataan yang sangat bertentangan dengan kedagingannya. Bukankah roh itu penurut daging lemah? Dia ingin balas, dia ingin mencaci maki, dia ingin melakukan hal-hal yang menurut kedagingan dia. Tapi rohnya itu begitu kuat berkata, enggak, jangan. Akhirnya dia mengurungkan niatnya. Dia tetap mengampuni, mengasihi. Berjalannya waktu terus terjadi. Sampai satu titik ketika terjadi sebuah masalah, dia difitnah habis-habisan. Dia tidak lakukan itu, suaminya tahu dia tidak lakukan itu. Satu hari mamanya ada di rumahnya, dia lari ke mamanya, dia berlutut di bawah kaki mamanya. Suaminya ada di situ berdiri. Berlutut sampai nangis-nangis, dia berkata, Tuhan aku enggak salah. Tapi aku harus bayar harga, aku merendahkan hatiku untuk aku minta maaf sama mertuaku. It's okay. Demi sebuah pemulihan hubungan. Aku bayar harga. Aku rasa matikan harga diriku. Dia berlutut di bawah kaki mamanya. Dia dengan satu harapan orang tuanya, mertuanya berkata, oke, aku maafkan kamu. Tetapi sungguh di luar dugaan. Apa yang terjadi? Mertuanya marah bentak-bentak dia. Marah tendang dia juga. Mertuanya berkata, enggak usah kamu begini. Kamu kira dengan kamu begini kamu bisa memulihkan hati mama. Wah, tambah marah, saudara. Terus dia diam, dia nambah nangis. Tapi yang menghibur dia adalah ketika dilihat respon suaminya. Suaminya hanya terdiam. Tidak membela mamanya ataupun istrinya. Tapi suaminya diam. Suaminya tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi suaminya enggak bela siapa-siapa. Dan itu yang menghibur istri ini. Suaminya diam. Kadang-kala dikala diam itu juga ternyata menghibur ya. Mengandung sebuah kekuatan. Menghibur, memberikan sebuah kekuatan bagi istrinya. Akhirnya istrinya ini masuk kamar. Suaminya juga. Suaminya kasih kekuatan buat istrinya.
dipeluk istrinya, dia berkata, sorry, aku tidak bisa buat apa-apa. It's okay, dia bilang, kamu diam saja tadi. Itu cukup bagi aku, memberi aku kekuatan. Saudara, berjalannya waktu terus, keadaannya nggak semakin baik. Tapi dia terus menabur kasih, dia terus saya tanya, kamu lakukan apa? Saya terus tabur kasih, saya terus tabur pengampunan, saya terus berdoa. Saya rindu pemulihan terjadi, dia terus berdoa bertahun-tahun, dalam waktu yang pendek, tapi bertahun-tahun. Sampai satu titik, Tuhan itu membuat pemulihan. Satu hari ketika dia melahirkan anaknya di rumah sakit, dia tergeletak lemah setelah melahirkan, mertuanya datang. Gak ada hujan, gak ada angin, gak ada badai apapun, mertuanya datang ke rumah sakit menjenguk dia. Dia sudah takut, ini jangan-jangan aku mau disemprot, mau dimaki dan segala macam. Ternyata enggak. Dia berkata, ternyata mama mertua saya tuh benar-benar berubah. Saya enggak tahu ada angin dari mana. Saya tahu itu Roh Kudus yang lakukan, dia bilang. Ketika itu mamanya berkata, ya apa keadaanmu? Mau apa? Mau makan, mau minum? Itu seperti disambar geledek, saudara. Kok bisa berubah begini? Gitu. Kemudian diambilin air hangat. Dibasuhlah kaki menantunya. Dicuci sampai menantunya bingung ini. Jemaat ini. Yang dia lakukan hanya menangis di situ. Dia menangis, dia berkata, Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kasih itu tidak pernah gagal. Amin. Kasih tidak pernah gagal ketika dia tabur kasih, dia tabur kebaikan. Kasih itu mengerjakan kebenaran. Kasih itu mengerjakan pemulihan. Kasih itu mengerjakan kuasa. Kasih itu mengerjakan kesembuhan di dalam sebuah kepahitan di dalam hati. Akhirnya mamanya berkata, maafkan mama. Selama ini mama jahat sama kamu. Dia pun tak mengerti kenapa bisa terjadi seperti itu keadaan waktu itu. Yang dia bisa lakukan hanya menangis waktu itu. Dan hari ini hubungan itu begitu baik. Mamanya kalau ini istri ini gak telepon, kangen. Kamu kok gak telepon? Gitu. Ditelepon gitu. Sampai bisa pergi bareng. Hubungannya sangat baik sampai hari ini. Dan saya percaya apa yang dia alami ini, kalau saudara mengalaminya, saya mau berkata, jangan putus asa. Amin. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Taburlah kasih, taburlah kebaikan. Kasih tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan kuasa di dalam diri kita. Dan dia akan memberikan pemulihan di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tidak ada yang sempurna di tempat ini. Baik pasangan suami atau istri. Saya berdoa. Biar pasangan suami istri di tempat ini maupun setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Kasih Tuhan begitu kuat di dalam hati kita. Sehingga ketika kasih itu menguasai kita lebih kuat daripada perasaan kita. Kita bisa handle yang ada di luar kita. Yang di dalam kita harus jauh lebih kuat dengan apa yang di luar kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya rindu, kalau hari ini ada hubungan yang retak, coba cek. Kuncinya di mana? Akarnya di mana? Kalau hubungan dengan mertua hari ini gak baik. Hubungan pernikahan gak baik, coba cek. Apakah hubunganmu dengan Tuhan hari ini juga gak baik? Karena pusat dari segalanya adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik. Kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka kasih itu mengalir di dalam hati kita. Kita bisa mengasihi kepada setiap orang. Mertua kita mungkin yang hari ini mungkin menyebalkan, menjengkelkan, cerewet dan sebagainya. Kita bisa mengasihi mereka. Mengampuni. Intinya, apakah hubunganmu dengan Tuhan beres hari ini? Yang kedua, kalau hubunganmu dengan Tuhan sudah beres, kau masih mengalami itu. Izinkan Tuhan memproses hidup kita. Untuk kita menjadi orang yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan berontak.
Jangan marah sama Tuhan, tapi izinkan proses itu terjadi. Satu tujuannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Wanita itu tadi yang saya ceritakan hari ini, dia bisa saksikan kepada orang banyak. Kepada orang-orang yang hari ini mengalami yang seperti dia alami. Dan besok hari Rabu di MS Women dia juga akan talk show. Saya berikan kesempatan untuk dia menceritakan. Dan dia sudah izin sama suaminya dan mertuanya, silahkan supaya jadi berkat buat banyak keluarga-keluarga yang hari ini mengalami yang seperti kamu alami. Mertuanya hari ini mengasihi dia. Dan saya percaya kasih tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan pemulihan di dalam hati kita. Kasih Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita pujikan pujian ini. Inilah waktu yang Tuhan janjikan. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Supaya kita mengalami berkat dan mujizat dari Tuhan. Anugerahnya dicurahkan. Roh Kudus hidup dalamku. Katakan mengubah hidupku, kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari katakan pujian ini dengan iman nih. Inilah waktu yang Tuhan janjikan untuk pemulihan terjadi. Haleluya. Tuhan janjikan. Berapa lama engkau berdoa hari ini? Ada hubungan yang retak. Ada hubungan dengan mertua yang tidak baik. Berapa lama engkau berdoa? Inilah waktu yang Tuhan janjikan. Haleluya. Oh, mengubah kehidupanku. Ini waktu yang Tuhan janjikan. Anugerahnya dicurahkan. Rohnya hidup dalam kita. Jadikan hidup ini indah. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan, Tuhan mengubah segala. Kasih Tuhan, kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mengubah segala. Kasih Tuhan, kasih Tuhan. Ora bataka rabataka rabataka rabaya syakara batakuri namaya se. Rabatakuri namaha kabra namaya syakara bataka rabaya se. Haleluya. Yesus. Kasih Tuhan mengubah segalanya.
Roh Kudus berbicara kepada saya, hari ini adalah waktu yang dijanjikan Tuhan bagimu. Kalau hari ini engkau datang, kau punya masalah, hubunganmu dengan mertua hari ini retak, hubungan hari ini kayaknya gak bisa diperbaiki. Kalau engkau mendengar kesaksian tadi, kasih gak pernah gagal, dia akan memulihkan hidupmu. Hari ini waktu yang dijanjikan Tuhan, stop konflik yang ada. Tuhan ingin memulihkan hidupmu, Tuhan ingin pernikahanmu bahagia, Tuhan ingin memberkati pernikahanmu. Hari ini kalau ada saja, saya ingin berdoa bagimu. Saya ingin Roh Kudus benar-benar bekerja dalam kehidupan pernikahanmu. Dan engkau akan pulang dari tempat ini mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Berapa banyak yang hari ini mengalami itu? Bisa angkat tanganmu di tempat engkau duduk. Bisa angkat tanganmu. Gak usah malu, ini hubunganmu dengan Tuhan. Ini masalahmu dengan Tuhan. Kalau ada saja, mari angkat tanganmu. Puji Tuhan. Korabata karabakaya syakaralama. Syakarata karabara. Saya melihat tangan yang terangkat. Mungkin ada di ujung sana. Saya ingin berdoa bagimu. Roh Kudus ada di tempat ini. Dia ingin memulihkan keadaanmu. Yang datang dengan suaminya bisa gandengan tangan. Yang gak datang dengan suami mungkin berpergian keluar kota. Bisa angkat tangan saja di hadapan Tuhan. Korabata karabata kaya shikiralabata. Musik mengalun dengan lembut. Kiralabata karalabaya shikiralabata kara. Shikiralabata kanalabata korena mahakaya syakaral. Shikiralabata kanabaralabaya shi. Syakarabata karaba. Tuhan, hamba berdoa bagi tangan yang terangkat. Aku berdoa ya Tuhan, Engkau memulihkan keadaan mereka. Hari ini Tuhan, hamba berdoa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Allah sanggup memulihkan keadaanmu. Dia sanggup memulihkan setiap konflik yang terjadi. Pemulihan pasti terjadi. Kasih tidak pernah gagal. Dia akan mengerjakan di dalam dirimu. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pemulihan yang daripada Tuhan. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Dan Tuhan melakukan bagian Tuhan dengan sangat sempurna. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkanmu. Dia Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Engkau ada di sini. Mari semua mengangkat tangan. Mari semua menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Katakan sekali lagi pujian ini. Kasih Tuhan.